Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Yanti Rohaini, buku KIA mengenai ibu hamil. Sekarang materinya aktivitas fisik dan latihan fisik. Ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan janin yang dikandungnya. Suami membantu istrinya yang sedang hamil untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi suami harus membantu ya. Aktivitas fisik dilakukan 30 menit dengan intensitas ringan sampai sedang dan menghindari gerakan-gerakan yang membahayakan seperti mengangkat benda-benda berat, jongkok lebih dari 90 derajat atau mengejan. Itu tidak boleh ya. Mengikuti senam ibu hamil sesuai anjuran petugas kesehatan. Ini manfaat aktivitas fisik dan latihan fisik bagi ibu hamil. Pertahankan kondisi tubuh ya. Cegah stres, cegah nyeri pinggang, perlancaran persalinan, bantu tumbuh ari-ari, berat badan bayi lahir normal, cegah sembelit, hamil lebih. Di sini perbaiki postur tubuh hamil lebih rileks ya. Itu adalah manfaat aktivitas fisik dan latihan fisik bagi ibu hamil. Jenis latihan fisik yang diperbolehkan menurut usia kehamilan: trimester 1, pemanasan, stretching, aerobik, legal exercise atau pendinginan atau stretching ya. Trimester 2, 13-28 minggu, pemanasan, stretching, aerobik, kegel exercise, senam hamil atau pendinginan. Trimester ketiga, 29-40 minggu, pemanasan, stretching, kegel exercise, senam hamil dan pendinginan dan stretching. Itu juga kalau misalnya ibu hamilnya sehat ya. Jadi harus diperiksa dulu ibu hamilnya sebelum melakukan aktivitas atau olahraga ya. Aktivitas fisik dan latihan fisik yang harus dihindari ibu hamil. Nah, aktivitas fisik yang harus dihindari adalah di sini membungkuk tanpa pegangan. Jadi membungkuk tanpa pegangan tidak boleh. Kemudian jongkok lebih dari 90 derajat. Jongkok lebih dari 90 derajat atau nih mendorong ini, kemudian renang ya. Aktivitasnya bela diri tidak boleh ya. Kemudian olahraga badminton, bersepeda, itu ya mungkin ya aktivitas fisik yang harus dihindari. Kemudian mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Nah, tanda bahaya ini ada di contrengan, jadi sudah atau belum dipahami ya. Segera bawa ibu hamil ke puskesmas, rumah sakit atau dokter dan bidan bila dijumpai keluhan dan tanda-tanda di bawah ini. Jadi tanda bahaya ibu hamil yang pertama adalah janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Jadi kurang bergerak itu bisa terjadi bayinya sakit ya. Muntah terus dan tak mau makan, demam tinggi, air ketuban keluar sebelum waktunya, perdarahan pada hamil muda atau hamil tua. Kemudian bengkak tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Nah, tanda bahaya, segera bawa ibu hamil ke puskesmas. Jadi segera bawa ibu hamil ke puskesmas. Berarti suami juga sudah tahu ini materinya. Jadi segera bawa tuh, oleh siapa bawanya? Berarti oleh keluarga atau oleh ibu
oleh suaminya gitu. Jadi dibawa jadi beda kata-kata kata-kata di buku KIA yang dulu dengan yang sekarang. Jadi sekarang segera bawa ibu hamil ke puskesmas. Kemudian masalah lain pada masa kehamilan. Apabila mengalami keluhan di bawah ini, segera bawa ibu hamil ke puskesmas, rumah sakit atau dokter atau bidan, didampingi suami atau keluarga. Didampingi suami atau keluarga. Ini masalah lain, demam, menggigil, dan berkeringat. Bila ibu berada di daerah endemis malaria menunjukkan adanya gejala penyakit malaria. Batuk lama lebih dari 2 minggu ya. Jadi ibu hamil batuk lama lebih dari 2 minggu. Sebenarnya kalau misalnya batuk sudah 4 hari, 5 hari, lebih dari 3 hari juga harus cepat diperiksa. Terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan, harus dibawa. Kemudian diare berulang. Sebenarnya diare tidak berulang juga harus dibawa ke rumah sakit ya. Jadi ibu hamil yang diare itu harus cepat dibawa diperiksakan kandungannya. Takut nanti bayinya ya bisa mengakibatkan ada yang meninggal. Jantung berdebar-debar atau nyeri di dada nih. Takutnya penyakit jantung ya. Sulit tidur dan cemas berlebihan itu ya. Jadi ini masalah lain yang harus diperhatikan. Maka harus cepat-cepat keluarga atau suami membawa ke tempat pelayanan kesehatan. Itu mungkin materi pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komentar ditulis di bawah ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.